kabar Nasyam? Horas kakak, sehat, marmega tongtong, ibadah Tuhan. Haleluya. Sekarang kakak akan sapa tiap-tiap sektor. Pertama, sektor 3 Raksa. Horas adik-adik di sektor 3 Raksa. Yang kedua, sektor Balaraja. Mana suaranya? Horas adik-adik di sektor Balaraja. Kemudian sektor Adiasa Kirana. Horas adik-adik di sektor Adiasa Kirana. Jangan mau ketinggalan ya. Puri Mustika. Horas adik-adik di sektor Puri Mustika. Yang terakhir, jangan mau kalah. Sektor Citra Raya. Horas adik-adik di sektor Citra Raya. Sekarang kakak mau sapa juga adik-adik di luar jemaat GKPS 3 Raksa yang mengikuti ibadah ini. Kakak akan sapa adik sekolah minggu dimanapun berada. Horas adik-adik sekolah minggu di seluruh dunia. Aduh, semuanya pasti sehat-sehat dan semangat ya. Untuk lebih semangat lagi, Kak Esther dan Kakak Hermida dan Kak Amewi akan membawa kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk lebih semangat lagi, kita akan angkat pujian kita adalah sukacita di hatiku. Semuanya bangkit berdiri adik-adik ya. adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Masih tetap berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Tertulis dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh rahmat, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pujian, sebab kasih karunia-Mu yang telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Olehnya kami dikuduskan dari kenajisan dan dosa, sehingga kami hidup kudus di hadapan-Mu. Kini kami akan masuk dalam ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan, dan kuasai hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan, membimbing adik-adik kami. Berkati adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami semua selalu merindukan jemaat Tuhan dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita bernyanyi malas do uhurhu anggo ham senyum-senyum. Kita nyanyikan dengan semangat ya.
akan belajar titah berapa ya? Baik Kak, hari ini kita belajar titah ke-5. Begini bunyinya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oh, yang dalam bahasa Simalungun dikatakan begini bunyinya. Titah palimahon, maningon pasangaponmu do nama torasmu, ase martuaho, anjahadokaho manggolu, banitano nabinerehon ninaibatahu bam. Yang artinya demikian kakak, kita harus takut dan kasih kepada Allah, berarti tidak bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua. Hendaklah mereka dihormati sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan menduakan hati mereka, tetapi senantiasa mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupmu. Ingat ya adik-adik, kita harus menghormati dan mengasihi kedua orang tua kita dan taat kepada mereka. Baik kakak dan adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Anggo Ipar 3-3an dengan semangat ya. Silakan duduk. Terima kasih kakak. Adik-adik sekolah minggu dan kakak semuanya, kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa terkasih di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun berada, karena kami masih boleh mengikuti acara ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan berkati kami semuanya supaya kami mengerti akan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati juga kakak yang akan menyampaikannya kepada kami, supaya kami semuanya bergembira dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin.
Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 itu di Perjanjian Baru ya. Oke, yang sudah bisa buka Alkitab, silahkan dibuka Alkitabnya. Kalau yang belum, dengarkan kakak ya. Kakak akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, tema kita minggu ini adalah menghormati orang tua. Adik-adik, kelas kecil, kelas besar, dan juga kelas remaja, pasti semuanya sudah mengerti ya, sudah tahu apa itu menghormati orang tua. Kakak masih ingat nih, pada bulan ke-10 kemarin kita punya tema yang sama ya, menghormati atau taat kepada orang tua. Malah bulan Agustus juga kita ada loh cerita tentang menghormati ataupun taat atau patuh kepada orang tua ini. Adik-adik juga pasti mengerti ya, apa artinya patuh ya dek, apa artinya menghormati orang tua. Yaitu kita harus taat, kita harus patuh dan menyayangi dan juga sopan kepada orang tua kita. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan cerita kita, kakak mau kasih tahu kenapa sebenarnya kita harus menghormati orang tua. Karena ternyata menghormati orang tua itu adalah suatu perintah yang penting. Adik-adik pasti sudah hafal semuanya ini. Di mana kira-kira tertulis di Alkitab ya? Oh, pinter banget. Ada di kitab Keluaran. Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik pasti sudah hafal semua. Itu adalah titah yang ke-5. Ayo, semuanya kita adik-adik di rumah juga sama kakak, kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik pasti semuanya sudah hafal, ya kan? Waktu di sekolah minggu juga kita semuanya sudah hafal nih kalau titah ke-5. Tapi semuanya kita sudah melakukannya belum ya? Oh, pasti sudah ya. Tapi kakak mau ingatkan lagi supaya kita lebih semangat lagi untuk mengikuti perintah Tuhan ini, titah Tuhan ini ya. Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita kita saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun, orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai, mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya
ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, dalam video tadi di situ bercerita tentang Yesus. Yesus adalah manusia, jadi manusia sejati. Dia mempunyai nama ibu. Siapa ibunya Yesus? Aduh, pinter, kelas kecil yang jawab. Namanya Maria. Terus ayahnya siapa? Waduh, pinter lagi. Nama ayahnya Yesus adalah Yusuf. Nah, ternyata ya dek, waktu Yesus hidup di dunia, dia adalah orang yang taat loh. Dia sayang mama dan papanya. Bapaknya kan seorang tukang kayu, dia sering bantu. Nah, terus suatu hari dalam video tadi kan diceritakan tuh, Yesus pernah ke Yerusalem ya dek, ke rumah ibadah. Terus kemudian mama papanya kelupaan sama dia. Ternyata dia tinggal di rumah ibadah itu ya. Terus pas mama bapaknya jemput, sebenarnya dia masih pengen di rumah bapaknya tuh. Kan dia ini kan rumah bapakku katanya gitu. Tapi mama sama bapaknya kan ngajak nih, ayo pulang katanya. Dia langsung ikut loh. Dia taat kepada mama dan papanya. Bahkan Yesus juga taat kepada Bapa di surga. Sampai dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya kan? Nah, ada lagi contoh yang kedua. Yang dia patuh ataupun menghormati orang tuanya adalah Yusuf. Ingat nggak Yusuf siapa? Aduh, pinter nih. Ini pasti kelas remaja yang jawab ini. Yusuf adalah anak Yakub. Yusuf kan mempunyai saudara tuh, ada 12 ya saudaranya kan kemarin. Nah, terus dia patuh juga dan menghormati orang tuanya. Dan pada suatu waktu nanti dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir loh. Dan dia akan menyelamatkan keluarganya pada waktu kelaparan itu. Dan dia menjadi pemimpin di Mesir nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada contohnya, yaitu Ishak. Nah, ingat nggak Ishak siapa ya? Aduh, pinter ini, kelas besar ini yang jawab ini. Ishak adalah anak Abraham. Nah, ingat nggak dia patuhnya di mana? Iya, dia adalah anak yang patuh. Dia pernah diajak bapaknya ya, bapaknya kan Abraham nih. Dia mau dipersembahkan loh, mau dipersembahkan di Gunung Moria ya waktu itu. Terus dia sebenarnya bingung, Bapak, mana domba yang mau dipersembahkan katanya. Tapi kata bapaknya kan udah nanti Tuhan yang menyediakan. Terus pas bapaknya mau ikat, ternyata Tuhan berbicara dari surga ya, dari atas. Katanya, jangan kau apa-apakan anakmu. Langsung diturunkannya domba menggantikan Ishak yang harus dipersembahkan waktu itu. Nah, padahal Ishak bingung sebenarnya, tapi dia ikut ya. Apa kata orang tuanya, apa kata bapaknya, dia hormat dan patuh. Nah, ternyata hasilnya selamat kan? Tuhan memberikan domba menggantikan Ishak, menjadi ada domba yang akan menggantikan dia untuk dipersembahkan. Nah, adik-adik nih pasti sering juga ya, apalagi remaja atau kelas besar deh, kan sering tuh, mama kayaknya terlalu cerewet deh. Mama kayaknya suka nggak sama kayak kita, dia suka ketinggalan zaman, nggak up to date. Nah, kadang-kadang papa nih terlalu kejam gitu. Tapi tetap adik-adik harus hormat, harus patuh kepada mama dan papa, harus taat. Karena mama dan papa, orang tua kita, pasti merencanakan yang terbaik untuk kita. Nah, tadi apa kira-kiranya yang menjadi keuntungannya? Apa yang menjadi upah kita kalau kita patuh dan taat? Tadi di bacaan kita di Efesus 6, di situ yang pertama ada panjang umur. Dalam titah kelima juga ada kan? Jadi kalau kita hormat kepada orang tua, patuh dan taat, kita mendapatkan umur yang panjang di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang selanjutnya lagi, kita akan berbahagia dan kita akan mendapatkan sukses, sukacita pada masa yang akan datang kalau kita menghormati orang tua, karena ini merupakan perintah Tuhan. Nah,
Adik-adik, walaupun susah kadang-kadang mengikuti mama dan papa, tapi mari kita ikut aja seperti Ishak tadi. Walaupun dia bingung, dia ikut. Kita percaya nanti pada waktunya kita akan mendapatkan upah, mendapatkan kebahagiaan, pasti mendapatkan hasil yang baik ya. Pasti adik-adik semuanya akan menjadi sukses. Nah, kakak mau ingatkan ya, ada beberapa tips nih, cara-cara untuk kita boleh menghormati orang tua. Nggak susah kok. Yang penting kita mau semuanya ya adik-adik. Yang pertama, kita harus senantiasa mengindahkan nasihat atau perintahnya. Maksudnya mengikuti ya. Jangan langsung dilawan. Tapi kita pikirkan, oh iya mama pasti merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Yang kedua, kita harus bersikap sopan ya sama orang tua. Yang ketiga, mari adik-adik semuanya, apalagi yang udah gede nih, udah bisa, tunjukkan kasih sayang dengan cara membantu atau meringankan pekerjaan di rumah. Adik-adik kan sudah bisa nih, ada yang udah bisa nyuci piring. Siapa nih kakak mau sebut ini hari ini? Nah, ada Jonathan Sumbayak ya. Terus ada Eri. Pasti walaupun laki-laki nggak apa-apa, bantu mama ya, apa yang bisa dikerjakan. Nah, ada Balaraja Ardo ya, Ardo pinter ya. Ardo juga kan dia anak paling gede tuh. Pasti dia pinter juga bantu mama, apa yang bisa dikerjakan. Itu tandanya kita menghormati dan sayang kepada orang tua. Nah, semuanya. Terus satu lagi dek, nanti kita harus menunjukkan juga semangat kita kepada orang tua. Maksudnya kan kita punya tanggung jawab nih di sekolah. Kita harus belajar dengan giat supaya kita pinter dan nanti bisa mencapai cita-citanya. Kita boleh menjadi orang sukses. Nah, tapi tidak berhenti sampai di sini adik-adik. Menghormati orang tua itu bukan hanya pas kita kecil atau pas kita masih belum bisa nyari uang. Nanti pun kalau adik-adik sudah besar, sudah bisa nyari uang, udah bekerja, tetap ini perintah Tuhan harus diikuti. Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Nah, berlaku juga untuk mama dan papa ya. Walaupun mama dan papa sudah mandiri, sudah punya uang banyak, tetap harus menghormati opung di kampung. Karena perintah Tuhan ini supaya kita semuanya panjang umur, bahagia, iya kan? Nah, bukan hanya untuk anak kecil aja, tapi untuk kita orang tua khususnya malah. Karena kalau yang udah punya uang, kadang-kadang lupa sama mama dan papa. Aku kan udah punya uang, nggak butuh lagi mama, papa gitu. Nggak begitu ya dek. Jadi semuanya, sampai kita besar, sampai kita orang tua pun nanti kita harus menghormati orang tua kita, ya kan? Nah, jadi sekali lagi kesimpulan firman Tuhan kita adalah marilah kita menghormati orang tua kita di setiap waktu sehingga kita panjang umur, berbahagia dan sukses sekarang dan pada waktu yang akan datang. Amin. Ayo kakak-kakak, kita kembali ke dalam. Nah, kita hari ini ada ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 6 ayat 20. Isinya di mana ya Kak? Nah, adik-adik, bunyi Amsal 6 ayat 20 yaitu, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Begitu kakak. Oh, kalau gitu kita ulang sekali lagi kakak. Bareng-bareng ya. 1, 2, ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik semua dihafal ya. Nanti biasa dikirim ke WA grup kita. Nah, sekarang tiba kita waktunya kreativitas. Hari ini Kak spesial. Kreativitasnya hanya satu, maksudnya kelas besar, kecil dan remaja satu. Tapi hari ini yang berperan mama atau papa boleh. Kan tema ini menghormati orang tua sudah berkali-kali atau 2 atau 3 kali ya. Kita sudah diingatkan. Kalau minggu-minggu lalu itu adik-adik yang berjanji, aku sayang mama, aku sayang papa, atau menjanjikan
merencanakan aku akan mengikuti mama atau membantu mama seperti ini seperti itu. Nah, hari ini kakak akan tagih janjinya. Tapi nagihnya ke mama ya, mama atau papa. Kan sudah lihat nih perkembangan adik-adik kami semuanya. Minta tolong untuk mama dan papa supaya buat video pengakuan, maksudnya video cerita tentang si anak. Misalnya siapa nih hari ini kakak buat? Leo lah, Leo dari 3 Raksa ya. Mama bilang gini, Leo dari 3 Raksa sudah pernah mendengarkan cerita tentang menghormati orang tua. Hari ini sudah kelihatan dia sangat menghormati orang tua dengan cara dia udah rajin belajar. Kalau diingatkan makan, gitu ya mama ya. Jadi jangan lupa buat videonya masing-masing kelas, nanti dikirim ke WA group juga. Jadi kreativitas kita hari ini sama semua, kecil, besar dan remaja sama. Hanya mama yang bertugas hari ini. Adik-adik kami hanya mengingatkan mama ya, supaya dibuatin, buatin dong video tentang aku kan udah keren hari ini, gitu ya adik-adik ya. Kasih tahu mama ya, supaya mamanya akan membuatkan video tentang adik-adik semuanya. Nah, terima kasih ya mama semuanya atau papa yang sudah membantu adik-adik kami. Oke. Untuk respon firman Tuhan kita hari ini, kita akan bernyanyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa terkasih dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami untuk kami boleh menghormati orang tua kami. Menghormati orang tua kami di sepanjang umur kami, supaya kami panjang umur, berbahagia, dan mendapatkan upah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami semuanya, kelas kecil, besar, dan remaja, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati juga pertumbuhan iman mereka, supaya semakin hari mereka boleh semakin mengenal Tuhan, semakin hari boleh mereka semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami berdoa supaya mereka boleh rajin belajar dan mereka boleh menjadi orang yang mencapai cita-citanya pada waktu yang akan datang. Tuhan, kami berdoa juga untuk mama dan papa kami, berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, dan apapun yang mereka kerjakan, semoga mereka boleh mendapatkan berkat yang melimpah daripada-Mu, sehingga dapat mencukupi kebutuhan adik-adik kami di rumah dan juga di persekolahan mereka. Terima kasih Tuhan, dosa dan pelanggaran kami juga Tuhan, kuduskan, sucikan kami, ampuni kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, persiapkan persembahannya ya. Mari kakak, kita ambil persembahan kita. Kalau sudah siap, kita katakan, Hubere doon, hubani harajaon ninagata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, beri syukur.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Allah. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu turut kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Semboi Dalanun Nami, Salaka Natosa, Lopham Hasoman Nami, Torah Agi Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, walau masih harus tetap di rumah, tetap semangat dan jaga diri ya. Semoga pandemi ini cepat selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.